Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama kan market dalam kondisi yang cukup bagus tuh ya. Secara keseluruhan, secara overall, altcoin itu mengalami recover ya. Jadi buat kalian semua yang memang udah profit, udah cuan, silakan. Kalian boleh banget untuk yang namanya TP, taking profit ya. Dan di sini bro, 99% pada bullish sih, pada bullish. Dan kalau kita lihat kecuali Pi Network. Aduh, Pi Network nih. Kenapa kamu nggak naik-naik Pi Network? Yang lain menunjukkan taringnya, kenapa Pi Network ini malah cenderung mengalami penurunan kembali? Ya, dilihat di sini bro, Pi Network itu turun sekitar 1,14% hari ini. Dengan circulating supply itu semakin bertambah karena memang setiap hari ada mekanisme unlock ya. Ada pembukaan token dan dikirim ke bursa ya, dikirim ke market, otomatis circulating supply-nya dia naik. Nah, tapi kalau kita lihat dari basis komunitasnya, di sini sebenarnya komunitasnya cukup solid ya. Cukup solid. Saya sangat salut dengan komunitas Pi Network karena kuat banget dia. Meski harganya turun ya, tapi sentimen yang ada di sini mereka masih sangat bullish terhadap Pi Network. Walaupun kalau kalian lihat dari sosial medianya itu banyak banget ya food yang nyerang daripada Pi Network itu. Nah, cuman di sini ya teman-teman ya, saya hanya ingin mengingatkan dan apa ya, untuk komunitas Pi Network, harap siapkan mental jiwa raga kalian. Kenapa? Ya semoga saja hal ini nggak terjadi. Semoga nggak jadi ya, nggak terjadi. Kalaupun ini terjadi, mental kalian harus dijaga. Yuk kita bahas. Nah, jadi di sini Pi Network itu merosot hari ini. Nah, 60 juta token bergerak. Pi Coin berpotensi turun sampai 0,26. Ya. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi ya. Tapi kecil kemungkinan sih sampai 0,26. Walaupun potensi si Pi Coin bisa sampai di area 0,26, tapi kecil kemungkinan. Kenapa? Karena di kepala 0,4 itu bisa menjadi acuan titik balik daripada si Pi Network. Nah, di mana kalau kita lihat harga daripada Picoin itu mungkin akan menghadapi penurunan besar 40% karena terus tertinggal dibandingkan sebagian besar altcoin yang dalam seminggu terakhir menunjukkan upaya signifikan untuk naik. Tekanan bearish yang telah menarik harga turun kemungkinan akan semakin kuat sepanjang sisa bulan ini setelah Pi menembus ke bawah dari pola bearish di tengah meningkatnya saldo di sentralisasi exchange yang menunjukkan para trader bersiap untuk menjual ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya memang Pi Network itu saat ini bermain-main di kepala 43, 44 sampai di area 45. Nah, pada 17 Juli 2025 kemarin hari ini ya, harga Pi Network itu tercatat di area 43 sampai 44. Jadi mengalami penurunan dibandingkan altcoin lainnya ya. Pi Network ini kinerjanya hari ini memang kurang bagus. Kurang bagus. Tapi kalau kita mengacu pada grafik chartnya dailynya dia yang akan menjadi titik balik daripada si Picoin ya, kalau nggak ada bad news lagi kemungkinan besar di kepala 40 itu bisa menahan press daripada si Picoin agar tidak turun lagi dan mungkin berpotensi juga untuk mengalami rebound karena di situ nanti akan terbentuk namanya pola triple bottom walaupun hanya yang dua bottomnya hanya shadow gitu bro ya, tapi itu potensi untuk menjadi pembalikan arah. Harga daripada Picoin itu menghadapi resiko penurunan di tengah bearish breakout. Nah, jadi kalau kita lihat token Pi Network itu kan telah menunjukkan kinerja yang buruk lah ya, buruk dibandingkan altcoin lainnya. Penurunan di sekitar 25% dalam periode ini berbanding terbalik dengan perform altcoin lainnya. Akibatnya kerugian yang terus berlanjut terbentuk pola segitiga menurun atau triangle ya. Descending triangle bearish dan breakout ke bawah yang mengindikasikan potensi penurunan harga di 40%. Nah, kurang lebih seperti ini ya bro ya.
Tapi kalau kita lihat, kita kan masih memiliki acuan sih sebenarnya. Kalau ini kan diukur dari seberapa area supportnya dia sampai area terendah saat ini baru diukur ke bawah ya. Jadi dia memiliki prospek atau kemungkinan bisa sampai di kepala 26 tadi ataupun 29 ya. Tapi kita masih yakin optimis di kepala 4 dia bisa breakout gitu bro ya. Jadi buat teman-teman nih, siapkan mental dulu ya. Deposit Picoin ke bursa melonjak dalam 24 jam. Jadi banyak token Pi Network mulai dipindahkan ke bursa spot crypto menunjukkan niat dari pemegang saat ini untuk menjual dan berpotensi mempercepat tren penurunan sesuai pola segitiga menurun. Semisal benar-benar Pi Network itu turun sampai kepala 2, mungkin di situ saya akan masuk lagi. Karena saya pasang jaring ya di kepala 4, teman-teman, itu jaring saya terakhir di kepala 4. Kalaupun kena dan dia breakout ya, itu berarti rezeki saya. Tapi kalau kena dia malah turun terus ya, di kepala 26 tadi kita pasang jaring bro gitu ya. Tapi kemungkinan sih kalau saya optimisnya di kepala 4 masih mampu untuk menahan. Nanti kalau dia breakout ya, semisal Picoin ini ya nyentuh di kepala 40, lalu dia breakout mungkin sampai di kepala 43, 45, 44, kalian harus TP dulu. Gitu ya, harus TP dulu, jangan ditahan-tahan. Namun demikian, dampak negatif dari aliran masuk inflow ke bursa ini bisa jadi tertahan oleh aksi dari dompet misterius yang baru-baru ini membeli jutaan Picoin. Nah, meskipun banyak arus masuk bro, ada whales juga yang melakukan pembelian cukup gila terhadap Picoin ya, untuk menahan pressure atau harga biar gak anjlok. Dan mungkin whales ini juga optimis gitu ya dengan kinerja Picoin di jangka panjangnya. Karena gini, semoga saja ya, kalaupun Picoin ini untuk dalam waktu dekat ini belum bisa breakout, harapan saya ya dia itu memiliki pola sleeping alligator. Karena kalau dia chartnya sleeping alligator, nah sleeping itu kan tidur ya. Jadi dia tidur panjang gitu, harganya cenderung naik turun ya di area-area itu, nggak jauh banget lah ya. Kepala 44, 43, 42, 45, 44, 43, 42, 45. Nah, itu bisa dikatakan sleeping alligator kalau kinerjanya mungkin panjang. Sekali bangun dari tidur biasanya harganya langsung naiknya gila-gilaan gitu brother. Nah jadi buat teman-teman semua ya, untuk saat ini memang kita perlu menyiapkan mental dulu. Tapi untuk jangka panjangnya semoga saja Pi Network ya bisa memberikan ya kejutan lah buat kita semua. Siapa tahu kan dalam waktu dekat Pi Network itu mendaftarkan tokennya ke bursa terpusat seperti Binance, Coinbase, Robinhood, yang nggak ada yang tahu. Oke, jadi mungkin ini dulu ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan salam cuan.